Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kalian mampu mengikuti layanan pada hari ini, yaitu tentang bidang sosial mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Kita harus paham bahwa etika dalam pergaulan itu sangat diperlukan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kalian perhatikan tayangan slide pada PowerPoint berikut. Nah, pada slide pertama kita akan membahas tentang definisi dari etika tersebut. Yang pertama tentang etika pergaulan. Etika pergaulan merupakan sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, norma kesopanan, adat, hukum, dan lain sebagainya. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok teman sebaya itu sendiri yang biasa disebut dengan peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif, juga dapat memberikan pengaruh yang negatif dalam kelompok tersebut. Misalnya saja kita memiliki teman sebaya yang kebiasaan sehari-harinya mereka biasa meminum minuman keras, memakai narkoba, percintaan bebas, free sex, dan lain sebagainya. Itu juga dapat sangat mempengaruhi kita sebagai remaja. Nah, dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia, yaitu kebutuhan sosial yang seperti yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan harga diri dan hasrat untuk dihargai oleh orang lain. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang Anda alami sekarang ini, kita lihat tayangan sebagai berikut. Yang pertama adalah pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas teman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, kesamaan hobi, kesamaan latar belakang, ataupun kesamaan pekerjaan. Yang kedua adalah pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Di masa ini, remaja hidupnya makin romantis, senang berhias diri, menyusun dan mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Remaja mulai akan berminat dan menaruh perhatian yang lebih dalam terhadap lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita halang-halangi. Persoalannya di sini adalah bagaimana caranya agar remaja tersebut menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu dengan tidak melanggar norma agama dan adat istiadat yang ada. Selanjutnya adalah cara untuk membina hubungan yang baik dalam pergaulan dengan teman sebaya. Antara lain, yang pertama, kita harus belajar menghargai. Pada dasarnya, semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak, sesama suku atau beda suku, semua ingin dihargai secara proporsional. Namun sayangnya, banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya.
Misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghargai kita. Yang kedua adalah belajar untuk menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain, ciptakanlah suasana yang saling menghormati di antara kita. Yang ketiga adalah mempunyai sikap yang mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam hal apapun itu, dengan kerja kerasnya dan kejujurannya, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap mereka. Pujian ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada mereka untuk lebih berprestasi ke depannya, dan juga mereka lebih menghargai kita sebagai temannya. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Kita di sini mengetahui bahwa perjalanan kehidupan seseorang itu tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang mendapat sebuah musibah yang mungkin saja melukai hatinya. Nah, pada saat itu, sahabatlah yang sangat berperan untuk memberikan dia motivasi untuk tetap semangat dan jangan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Yang keenam, tidak bercanda dengan keterlaluan. Bercanda itu memang diperbolehkan dalam pertemanan, tetapi kalau misalnya terlalu berlebihan itu juga tidak baik, karena itu akan melukai perasaan teman kita dan membuat hubungan kita menjadi renggang. Yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik. Sebagai manusia biasa, apalagi remaja ya, di sini kita sangat membutuhkan dan seseorang yang mau mendengarkan kita. Jadi tentunya sahabat kita akan menceritakan semua masalah-masalahnya kepada kita. Sebagai sahabatnya, kita mesti menjadi seorang pendengar yang baik agar mereka merasa nyaman saat berada di dekat kita. Tapi tentunya dalam hubungan persahabatan kita juga tidak boleh terlalu jujur ya. Maksudnya di sini tidak perlu menceritakan hal-hal yang masih kita bisa pendam sendiri, dan maksudnya yang terlalu privasi lah. Dan yang terakhir adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Di antara beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan, kita juga harus memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati, menghargai di antara teman-teman kelompok Anda. Yang kelima, jadikanlah sikap sebagai sikap yang solidaritasnya itu tinggi. Yang keenam, hindarkan pola perilaku negatif yang dapat merusak norma-norma yang ada. Jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang ada, baik itu masalah pribadi maupun Baiklah, masalah kelompok setelah kalian Anda. melihat tayangan slide tadi dan juga beberapa penjelasan dari saya
saya ingin mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan ini bisa kalian jawab di link yang akan saya bagikan. Yang pertama, manakah materi yang baru pertama kalian ketahui dan juga sudah kalian ketahui sebelumnya mengikuti layanan ini? Pertanyaan yang kedua, coba kalian simpulkan apa-apa saja yang kalian pahami dari layanan kali ini, dan juga apa-apa saja yang perlu masih kalian tingkatkan dalam etika pergaulan dengan teman sebaya. Jadi saya rasa cukup untuk layanan hari ini. Silahkan jawabannya dikirim pada link yang saya akan bagikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.